Kali ini saya akan membahas soal motivasi dalam memberikan persembahan, entah persepuluhan, buah sulung, atau apapun, entah sukarela. Banyak orang berpikir bahwa memberikan persembahan itu ada dua, karena satu ingin mendapatkan imbalan dari persembahan kita, mendapatkan 60 kali lipat, 100 kali lipat, atau yang kedua menghindari ancaman. Kita memberi agar terhindar dari bencana, dari kebangkrutan dan sebagainya, dari sakit penyakit. Saya kira ini adalah hal yang keliru. Di dalam perjanjian lama memang hukum itu menjadi suatu hukum karena dia ditekan dari luar ke dalam. Tetapi kemudian di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 4, Tuhan berjanji untuk memberikan perjanjian baru di mana hukum itu bukan lagi dari luar ke dalam, tetapi nanti dari dalam keluar. Dikatakan bahwa aku akan menuliskan hukum itu di dalam hati orang-orang. Sehingga tidak perlu diarahkan, tidak perlu diajar katanya. Dalam bahasa aslinya adalah diinstruksikan, diarahkan, dipaksa, didorong. Tapi muncul dari dalam. Dan itu kemudian dikutip lagi di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10 bahwa perjanjian baru itu berarti masuknya hukum itu ke dalam batin manusia. Bukan lagi dipaksakan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Kita melakukan seluruh kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat Allah di hadapan Allah dengan dorongan cinta, kasih. Yang sebenarnya di dalam perjanjian lama juga sebenarnya hukum paling utama dan menjadi dasar sesuatu adalah mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu. Tetapi tidak dilakukan, mereka kemudian hanya melakukannya sebagai sesuatu hal yang bersifat legalisme. Nah, orang-orang perjanjian baru seharusnya memberi karena cinta dan sukacita yang meluap dan melimpah. Kesadaran bahwa pekerjaan Tuhan itu dikerjakan bersama-sama. Di dalam bagiannya masing-masing. Ada yang berkhotbah, mengarahkan, ada yang melakukan konseling, ada yang menginjil dan sebagainya. Dan semuanya itu tentu butuh biaya dan kehidupan. Lalu ada orang-orang yang tidak melakukan itu, dia menopang di dalam bagiannya, yaitu melalui keuangan. Yang kemudian untuk salah satunya adalah persembahan persepuluhan itu adalah menyadari bahwa ini pekerjaan saya. Saya melakukan pekerjaan Tuhan melalui persembahan persepuluhan yang saya berikan. Kepada gereja ya, bukan kepada pribadi. Nanti pribadi itu mendapatkan bagian untuk hidup layak saja. Jadi seharusnya kita memberikan semua itu dengan suatu sukarela, suatu kewajiban yang muncul daripada kasih. Karena kasih akan mewajibkan orang untuk melakukan sesuatu bagi yang dikasihinya. Jadi, saya merasa wajib memberikan persepuluhan. Dan saya lakukan dengan sukarela. Bukan lagi bersifat kewajiban yang dari luar ke dalam, tapi kewajiban yang dari dalam keluar, yang meluap. Dari rasa syukur kepada Tuhan dan ingin melihat kerajaan Allah hadir di dalam dunia ini. Maka persepuluhan menjadi sesuatu yang Tuhan pakai untuk terus menjaga orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Mereka boleh tenang melakukan pekerjaannya tanpa terganggu dengan kehidupan. Atau istilahnya adalah tentang pelayanan meja begitu ya. Nah, dengan demikian mari kita memberi dengan dorongan hati dan motivasi kasih yang meluap. Yang tidak perlu sebenarnya diancam-ancam atau mendapatkan iming-iming karena sadar bahwa kita bisa memberi karena Tuhan terlebih dulu memberi kepada kita. Kita bisa memberi sebagai sebuah privilege, bukan sekedar tekanan atau keterpaksaan, tetapi sebuah hak, bukan sekedar kewajiban. Kita menjadikan kewajiban itu sebagai hak, sebagai anak-anak Allah. Enoch Walk.